Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok BU. Oh, butuh uang. Bukan, tapi Budi Utomo. Yang pertama, kita akan masuk ke sejarah pendirian Budi Utomo. Apa sih Budi Utomo itu? Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelopor kebangkitan nasional di Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Soedjodahusodo dengan bantuan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leiding van Inlandse Artsen. Orang-orang ini mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Beberapa pendiri organisasi Budi Utomo diantaranya adalah Soeraji Tirtonegoro, kemudian di sini ada R. Sutomo, dan juga di sini ada Gondo Suwarno. Selain dari tiga ini, juga ada banyak orang-orang yang membantu Wahidin dalam mendirikan Budi Utomo. Di antaranya adalah Muhammad Saleh, kemudian juga Gunawan Mangunkusumo, dan juga R.M. Sulaiman, dan sebagainya. Orang-orang penting inilah yang mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Pendirian Budi Utomo dilatar belakangi oleh adanya politik etis. Apa itu politik etis? Politik etis merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan atas dasar keprihatinan bangsa sosialis liberalis terhadap kaum inlander atau lokal Indonesia. Jadi pada saat itu, tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru menjabat menyatakan dalam pidato pembukaannya bahwa bangsa Belanda memiliki hutang kewajiban atau moral terhadap bangsa Indonesia. Dikarenakan mereka sudah memiliki berbagai macam keuntungan dari menjajah Indonesia, tapi justru mereka malah menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan menurutnya ini harus diubah, ini harus ditentang. Dan dikarenakan hal tersebut, diciptakanlah politik etis yang memiliki 3 isi atau program. Yang pertama adalah edukasi atau pendidikan, yang kedua adalah imigrasi atau perpindahan, dan yang ketiga adalah pengairan atau irigasi. Pemerintah melakukan penyelewengan edukasi yang seharusnya diterima oleh semua kalangan, kini hanya diberikan oleh golongan kerajaan, saudagar kaya, dan orang Belanda saja. Imigrasi tetap memperbudak pribumi melalui sistemnya di mana masyarakat dipaksa dikirim ke perkebunan milik pemerintah Belanda, dan irigasi hanya diperuntuk bagi kaum penjajah saja, tidak untuk orang-orang pribumi. Wahidin Soedjodahusodo mengamati hal tersebut tidak setuju karena ia memiliki keinginan untuk membangun untuk seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan secara merata, meskipun hanya sekedar kemampuan baca dan tulis. Ia bertekad untuk membangun sebuah organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa Indonesia. Pada saat Wahidin Soedjodahusodo melakukan kunjungan ke Stovia pada tahun 1907, dia memberikan gagasan kepada mahasiswa di sana untuk membentuk suatu organisasi di bidang pendidikan agar orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk sekolah, tapi terhambat oleh biaya. Gagasan ini menarik bagi para mahasiswa di sana, terutama Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Soeraji Tirtonegoro. Selanjutnya, Sutomo bersama dengan Soeraji mengadakan pertemuan dengan mahasiswa Stovia yang lain untuk membicarakan gagasan yang disampaikan oleh Soedjodahusodo. Acara ini berlangsung secara resmi di ruang anatomi di Stovia. Di saat sedang ada pelajaran pertemuan tersebut, membentuk suatu organisasi yang diberi nama Perkumpulan Budi Utomo, sehingga Budi Utomo pun berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi selanjutnya kita memasuki materi perlawanan atau
hal yang dilakukan, perjuangan yang dilewatkan dari Budi Utomo untuk melawan sisi Belanda, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ataupun politik. Jadi, Budi Utomo ini dia memiliki perjuangan yang mendasari atau mempunyai tujuan untuk melawan sisi Belanda melewati pendidikan. Caranya bagaimana? Secara simpel adalah menyadarkan masyarakat awam yang tadinya tidak berpengetahuan, tidak mempunyai dasar ilmu, dan Budi Utomo pun akan memfasilitasikan mereka dan akhirnya pun mendapatkan ilmu dan sadar. Itu adalah perlawanan Budi Utomo melewati jalan atau bidang pendidikan. Kita bisa masuk bidang sosial atau mungkin budaya, di mana dalam bidang Budi Utomo mereka melebar-lebarkan informasi Indonesia, kejahatan, prinsip-prinsip sosial, prinsip-prinsip norma sosial, bahkan hukum-hukum kepada masyarakat awam. Dan akhirnya masyarakat pun makin lama makin sadar, oh kita tidak bisa seperti ini, oh yang dilakukan mereka ini tidak manusiawi, kita harus melawan. Oh ternyata ini tidak pas, ini tidak pantas. Oleh karena itu, perjuangan yang dilakukan oleh Budi Utomo ini dalam berbagai hal, mulai dari pendidikan dan sosial pun bisa dilingkupi dari tujuannya Budi Utomo. Itulah untuk mencernahkan, memberi ilmu kepada masyarakat yang awam untuk menyadarkan diri mereka kalau sebenarnya yang dilewati masyarakat saat dulu itu tidak baik, tidak manusiawi. Selanjutnya, sesudah pembentukan Budi Utomo dan perlawanannya melewati bidang pendidikan ataupun sosial, Budi Utomo pun pada tahun 1915 menerjun ke dalam bidang politik, di mana pada bidang politik itu Budi Utomo melakukan beberapa hal. Contohnya, pada tahun 1916 sampai 1917, mereka membentuk apa yang dinamanya Indi Welbar. Itu adalah sebuah komite yang dibentuk untuk menahan pertahanan nasional. Selanjutnya, mereka juga membentuk suatu komunitas atau organisasi yang disebut Volksrat atau Dewan Rakyat, yang isinya adalah pribumi untuk mengikuti council atau pertemuan antara petinggi-petinggi dan pejabat dari sisi Belanda. Dan tidak hanya itu, dengan kegiatan Volksrat yang dibuat oleh Budi Utomo ini, maka pribumi yang ada di Indonesia, masyarakat awam yang sudah terdidiki, yang mengikuti council tersebut atau pertemuan, bisa mengusulkan ide-ide mereka, dan akhirnya merubah prinsip Belanda yang telah diterapkan di Indonesia. Dan mulai kelamaan, Indonesia pun mempunyai rasanya tersendiri. Kita tidak terbuat dari Belanda. Kita terbuat dari kita diri sendiri, kita mempunyai sejarah kita sendiri, kita mengusulkan opini kita tersendiri, yang akhirnya diterapkan, dan jadilah Indonesia. Tersebut adalah dari perjuangan yang dilakukan oleh Budi Utomo, baik dalam pendidikan, sosial, maupun budaya, dan juga politik. Ini adalah perjalanan Budi Utomo pada masa penjajahan. Budi Utomo memiliki sistem kepengurusan yang diganti secara periode. Budi Utomo memiliki program kegiatan dan juga kongres yang terjadwal. Adapun program utama dari Budi Utomo ini adalah kemajuan yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Selanjutnya, adapun kongres pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober pada tahun 1909. Sehingga setelah kongres ini berlangsung, Budi Utomo rutin melaksanakan kongres selanjutnya, sehingga organisasi ini berkembang yang semula hanya sebatas pada orang Jawa menjadi seluruh Indonesia. Adapun organisasi Budi Utomo ini menjadi pemicu munculnya organisasi-organisasi lain seperti Syarikat Islam, kemudian Indeks Partis, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan juga perkumpulan gerakan pemuda lain seperti Jong Java, Jong Sumatera Ambon, Jong Ambon, Jong Batak, dan lain-lain. Akan tetapi munculnya organisasi ini menjadi salah satu penyebab kemunduran dari organisasi Budi Utomo, karena terutama pada saat Syarikat Dagang Islam didirikan pada tahun 1912, yang dimana Budi Utomo ini terfokus pada bidang pendidikan dan juga kebudayaan, sehingga masyarakat kurang tertarik oleh organisasi ini. Mereka lebih tertarik seperti pada Syarikat Dagang Islam yang terfokus pada bidang perekonomian dan juga bidang politik.
Kemunduran inilah yang membuat Budi Utomo merasa tertinggal dari organisasi gerakan lain. Sehingga pada tahun 1919 Budi Utomo mulai terlibat dalam bidang politik, tidak hanya terlibat dalam bidang pendidikan dan juga bidang kebudayaan. Faktor kemunduran organisasi Budi Utomo. Jadi, organisasi Budi Utomo ini bubar dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, karena Budi Utomo ini cenderung lebih memajukan pendidikan bagi kalangan priai daripada kalangan rakyat jelata. Terbentuknya organisasi Budi Utomo ini dikatakan memiliki keterkaitan dengan kebijakan politik etis yang disampaikan oleh Belanda. Nah, kebijakan politik etis ini mencakup 3 hal, diantaranya ada edukasi, lalu ada irigasi, dan yang terakhir ada emigrasi. Lewat kebijakan politik etis ini, Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi yang nantinya akan menghasilkan kalangan terpelajar atau organisasi Budi Utomo. Nah, karena hal tersebut, banyak masyarakat yang menyimpulkan bahwa organisasi Budi Utomo ini dekat atau bahkan cenderung bekerja sama dengan kepemerintahan Belanda. Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, organisasi Budi Utomo malah cenderung memajukan pendidikan bagi kalangan priai daripada rakyat jelata. Yang paling utama adalah Budi Utomo berperan sebagai organisasi inspirasi ataupun pelopor dari organisasi pemuda lainnya yang kemudian tumbuh di Indonesia. Sebagai contoh, Kongres Pemuda 1 dan 2. Kedua kongres tersebut didirikan atas dasar inspirasi terhadap Budi Utomo. Coba kita bayangkan bahwa Budi Utomo tidak ada, maka mungkin tidak akan ada Sumpah Pemuda dan tidak akan ada kemerdekaan dikarenakan pemuda yang belum bersatu juga. Sekian perjalanan kami di Museum Kebangkitan Nasional. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan penjelasan lengkap mengenai Budi Utomo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Bisa nih, assalamualaikum ya. Ini bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangannya kita doain. 2, 3. Pemerintah Arsen. Kami dari bareng-bareng. Ayo. Dan mengenai penjelasan Budi Utomo. Dan penjelasan lengkap mengenai aku mau kesandung. Videonya gini. Partis. Astagfirullah. Aku yang kagetan. Ini seperti partis. Kesuksesan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bos. Ibu cowok.